melakukan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis yang lebih lanjut. Mungkin Bapak sebentar akan merasa kurang nyaman, akan tetapi saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Oke. Baik, sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah kita himbau kepada pasien untuk mengangkat tangannya. Boleh angkat tangannya, Pak? Oke. Baik, yang pertama adalah kita lihat pada kedua jari pasien. Kita lihat adanya stenosis perifer dengan menilai adanya perubahan warna pada kedua jari pasien, seperti adanya warna ungu atau kemerahan. Selanjutnya kita lihat pada bagian ujung jari pasien, yaitu di bagian kuku pasien, apakah ada splinter hemoragi. Kemudian balik tangannya, Pak. Oke, selanjutnya kita lihat pada perbedaan dari kedua telapak tangan pasien. Apakah adanya santomata, adanya nodul, dan lesi. Kemudian kita periksa suhu pasien, suhu dari kedua tangan pasien. Coba balik, Pak, balik lagi. Apakah ada perbedaan suhu dari kedua tangan pasien? Selanjutnya kita periksa pada bagian jari tangan pasien dengan capillary fill time. Kita lihat pada bagian tangan pasien yang kita tekan, kemudian akan kembali berwarna merah, maka itu adalah normal. Selanjutnya kita lakukan tes Charlotte window. Coba Pak angkat tangannya, kita begini. Nah, dengan kita lihat adanya kelainan seperti curving finger. Oke, Pak. Selanjutnya kita lakukan pulsasi arteri radialis. Kita lihat, kemudian kita periksa frekuensi, regularitasi, dan amplitudo. Kemudian kita bandingkan di tangan sebelah kirinya untuk melihat apakah pasien ini ditemukan carcio aorta. Baik, selanjutnya kita lakukan pulsasi arteri radialis lagi untuk melihat adanya aortic regurgitasi. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada arteri karotis. Baik, Pak, bisa berbaring. Oke. Kita gunakan stetoskop untuk mendengar suara buruy. Kemudian kita lakukan perabaan dengan menggunakan 3 jari. Selanjutnya kita melakukan pulsasi pada arteri jugularis. Baik, Pak, bisa menoleh ke kiri. Baik, terlebih dahulu kita tekan pada angulus mandibula. Kita lihat apakah vena jugularis terlihat menonjol atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian maksud saya kita menekan pada bagian regio kanan atau bagian abdomen. Kita lihat apakah ada peningkatan pada vena jugularis. Oke.
Selanjutnya kita lanjutkan untuk pulsasi pada arteri brachialis. Baik, selanjutnya kita lakukan palpasi pada bagian dada pasien. Maksud saya inspeksi pada bagian dada pasien untuk melihat apakah adanya deformitas dan bekas operasi dan kelainan pada bagian dada pasien. Selanjutnya kita melakukan palpasi, yaitu tepatnya di apex juga dan ischias 5, dan kita nilai pada bagian his, maksud saya kita nilai pada bagian his dan trail. Oke, selanjutnya kita melakukan perkusi pada bagian dada pasien. Setelah kita melakukan perkusi, kita bisa lihat adanya kelainan atau tidak. Selanjutnya kita melakukan auskultasi. Kita bisa gunakan membran untuk suara yang lebih besar. Kemudian kita gunakan bel untuk suara yang lebih rendah. Baik, yang pertama kita periksa pada bagian katup aorta, katup pulmonal, katup trikuspid, dan katup mitral. Nah, sementara kita mendengar suara rendah dari dada pasien, kita himbau kepada pasien untuk maju atau bangun. Coba, Pak. Oke. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada metode lain, yaitu lift lateral decubitus. Coba miring ke kiri, Pak. Oke. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah. Kita lihat adanya edema pada pretibial. Kita bandingkan ke dua betis pasien, apakah ada edema atau tidak. Kita juga bisa melihat bandingkan pada bagian decubitus, maksud saya dorsum pedis, apakah adanya edema atau tidak. Baik, Pak, bisa bangun lagi. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, mungkin setelah ini saya bisa mendengarkan diagnosisnya. Jadi Bapak harus menjaga kesehatannya lebih baik lagi, menjaga pola makannya, dan Bapak bisa berolahraga lebih rutin lagi. Baik, Pak, pemeriksaan telah selesai.